memberikan energi positif satu ya. sama yang lainnya supaya mereka tetap semangat gitu. Karena Betul. kan pasti banyak ya hambatan Ya. di tengah jalan. Itu bagaimana? Tagline-nya Kecakot itu sejing sering. Sejing sering itu berarti sedikit-sedikit tapi banyak gitu loh. Harapannya dari Kecakot dulu akhirnya kita membuat kegiatan itu jangan yang muluk-muluk. Ya sedikit tapi sering dan itu bermanfaat. Senari podcast, seni dan inspirasi, kelurahan ini nanam Kediri. Oh yeah. Halo, selamat berjumpa kembali dengan podcast Senari, seni inspirasi dari Kelurahan Ringin-Anom. Pada saat ini kita akan berbicara berkaitan dengan pemuda. Kalau kita berbicara kepemudaan, selalu di setiap era pemuda memberikan sumbangsih yang beragam. Tentu sumbangsihnya banyak sekali yang vital dan penting terhadap keluarga, masyarakat, bahkan negara. Kita ambil contoh saja, di era 1928, tercetusnya kemudian Sumpah Pemuda dan adanya organisasi pemuda Budi Utomo pada saat itu yang kemudian menginisiasi lahirnya kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu juga dipelopori oleh pemuda. Bahkan ketika di era proklamasi kemerdekaan itu juga hadirnya para pemuda-pemuda yang kemudian mendobrak dan menjadikan kemerdekaan itu tidak hanya menjadi sebuah mimpi saja, tetapi merealisasikan menjadi sebuah kenyataan. Nah, berkaitan dengan pemuda, di era sekarang tentu tantangannya menjadi lebih besar dan global. Pada saat ini kita akan mencoba untuk berbincang mengenai kepemudaan yang pada saat ini kita kedatangan atau kita juga mengundang tokoh pemuda dari Karang Taruna di Kota Kediri. Nah, selamat siang Mas Andri, boleh saya sebut Mas Andri gitu ya? Iya Pak, selamat siang. Selamat siang. Beliau ini adalah tokoh pemuda, tokoh Karang Taruna di Kota Kediri. Baik, yang pertama Mas Andri, mungkin ini para pemirsa juga ingin tahu berkaitan dengan selayang pandangnya Mas Andri, backgroundnya apa dan mungkin pendidikan dan lain sebagainya. Silakan. Nah, gini, perkenalkan nama saya Wahyu Andrianto, tapi familiarnya dipanggil Andri. Saya itu kelahirannya itu dari Lumajang, bukan asli Kediri, tapi bapak asli Kediri Pak. Jadi corone saya itu balik kandang. Terus saya pengenyam pendidikan itu dari TK sampai SD SMP itu di Lumajang. SMA kebetulan saya pindah ke Bali, jadi saya SMA di Bali dan mengenyam pendidikan kuliah waktu itu ya di Bali. Hampir 15 tahunan lah saya di Bali Pak. Di Bali, berarti bisa dipanggil Beli Andri. Tapi jodohnya kembali ke Kediri. Oh, Kediri juga. Baik, berikutnya Mas Andri, ini juga berkaitan dengan kepemudaan. Ini kita berbicara berkaitan dengan pemuda juga kan pada hari ini. Nah, Mas Andri ini termasuk tokoh atau pelopor pemuda lah di Kelurahan Ringin-Anom dan saat ini juga ada di Kota Kediri. Bagaimana atau di awal perjalanannya Mas Andri di masa remaja pada saat itu, mungkin di usia SMA atau kuliah, itu berkaitan dengan kepemudaan bagaimana? Apakah juga berkecimpung di organisasi kepemudaan atau bagaimana? Terima kasih. Saya dari usia SMA itu sudah senang berorganisasi Pak. Jadi saya itu sudah ada di OSIS, waktu itu juga saya ikut PMR. Jadi karena saya orangnya tuh seneng bergaul, saya seneng kali kumpul-kumpul, bertukar pikiran dengan teman-teman. Dan ketika di kuliah, saya juga ikut di Senat. Jadi kami masuk di Senat itu banyak hal-hal yang lebih saya pelajari lagi tentang organisasi dengan lingkupan yang lebih luas lagi. Juga kebetulan juga saya waktu itu masuk di seni teater. Kebetulan kalau di Bali tahulah orang-orangnya sudah berjiwa seni gitu. Jadi waktu itu guru-guru saya teater itu sudah orang-orang yang sudah luar biasa sekali dan kami digembleng dengan sangat-sangat. Itulah makanya sampai sekarang tertarik di film akhirnya. Berarti termasuk dapat privilege tempat gitu untuk mendadar diri. Iya. Kemudian gini Mas Andri, jadi kalau kita ngulik ternyata memang ada background di organisasi, kemudian ada di
organisasi kesenian, organisasi kemasyarakatan Iya. dan sebagainya. Kemudian begini Mas Andri, apa sih yang kemudian membuat Mas Andri itu akhirnya berkecimpung di organisasi kepemudaan hingga saat ini? Apalagi kita juga mengenal Mas Andri getol di Karang Taruna. Begini Pak, jadi tahun 2016 waktu itu Karang Taruna Kelurahan Ringin 6 itu vakum Pak. Ya. Bahkan yang saya dengar itu antara 7 sampai 8 tahunan itu vakumnya, tidak ada Karang Taruna di Kelurahan Ringin 6. Saya ngobrol dengan beberapa teman, juga beberapa tokoh masyarakat, termasuk lurah yang lama sebelum jenengan. Akhirnya tercetuslah ide, ayo wes dihidupi lagi aja. Kita bikin pertemuan dulu, perwakilan per RT berapa orang dulu lah. Nanti kita ngomong-ngomong aja dulu. Nah, akhirnya Pak Lurah yang lama itu menyambut dengan baik. Kami difasilitasi, kami juga diberi kebebasan untuk hadir. Nah, jadi waktu itu teman-teman yang berjiwa muda, yang masih ada di usia Karang Taruna, kami hadirlah waktu itu. Ternyata Pak Lurah menginginkan ada pemilihan. Dan alhamdulillah terpilihlah saya akhirnya Dari ketua. dari ketua Karang Taruna Kelurahan 6 2016 itu. Cuma sayangnya bertahan cuma 4 bulan Pak. Tapi setelah itu Ya. naik ke Ya. kecamatan. Tapi gini Pak, dari 4 bulan itu saya boleh bangga. Ya. Dari 4 bulan itu saya didukung teman-teman itu sudah mengadakan berbagai macam kegiatan. Salah satunya waktu itu sempat diliput dari JTV juga, kami bangga banget dong Pak waktu itu. Kita bikin lomba pas Ramadan seperti saat ini. Jadi kita bikin lomba hafalan ayat pendek, kita lomba adzan dan kegiatan buka bersama. Wah, antusiasnya anak-anak kecil-kecil itu Pak luar biasa karena mereka tidak pernah ada seperti ini. Karang Taruna tidak pernah mengadakan hal-hal seperti itu. Dan kami boleh mengadakan itu, mereka antusiasnya luar biasa. Kami bangga sekali. Ini kalau kita mengulik lebih lanjut lagi, Ya. setelah di Kelurahan Ringin jadi ketua Karang Taruna, habis itu kan melakukan pivot untuk naik ke kecamatan Ya. saat itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan berkaitan dengan pengalaman pertama naik ke kecamatan. Itu sama Pak. Wah, Oh, gitu. itu sama kasusnya kecamatan dengan Kelurahan Ringin 6. Ternyata di kecamatan itu juga vakum lama Karang Tarunanya. Ditinggalkan lama. Akhirnya sama seperti yang terjadi di kelurahan, Pak Camat pun memberi kami fasilitas untuk mengadakan pemilihan. Waktu itu berkumpullah kami beberapa orang di alun-alun waktu itu. Kami beberapa kelurahan itu akhirnya sepakat, yowes ayo kita adakan pemilihan. Dan lagi-lagi, alhamdulillahnya lagi, saya lagi yang terpilih. Otomatis saya harus melepaskan yang di kelurahan, karena tidak boleh rangkap jabatan Pak. Ya mau tidak mau saya harus di kecamatan. Walaupun sebetulnya berat, karena saya juga masih baru, saya masih mau belajar. Tapi saya percaya dorongan teman-teman itu bagus. Makanya saya bilang ya, jangan takut menjadi ketua. Oh, Itu. supporting system gitu. Iya. Nanti akan Karena menjadi- kalau jenengan jadi ketua, dikelilingi orang-orang yang luar biasa, sama akan luar biasa. inspiratif sekali, Iya. pemirsa. Ini kalau kita berbicara berikutnya ini, Mas Andri. Jadi Mas Andri ini datang di Karang Taruna Kelurahan, Ya, itu juga mereparasi, ya, memperbaiki. Di kecamatan memperbaiki. betul. Dari yang semula vakum, yang keduanya juga vakum yang semula, kemudian menjadi lebih progresnya ada, Ya. yang semakin baik lagi. Artinya spesialis reparasi. Nah, kalau di awal-awal berkaitan dengan Karang Taruna, khususnya di tingkat kecamatan, Ya. mungkin kendala-kendala apa yang Kalau ya, berat di awal? wah kalau berat tuh berat Pak. Karena saya terus terang di kelurahan aja saya masih belajar bikin proposal. Saya belum tahu, Ya. masih belajar untuk tentang administrasinya Karang Taruna. Tiba-tiba saya harus naik di kecamatan yang membawahi 17 kelurahan. Itu berat Pak. Saya harus berkomunikasi dengan orang yang di tingkatan, seperti wali kota, seperti anggota dewan, seperti Bapak Camat, dan yang lain-lainnya. Wah, dengan kepala-kepala dinas itu saya yang tidak pernah bicara apa-apa. Akhirnya, tapi ya jalannya ya itu Pak. Jalannya akhirnya setelah kita
berani, kita didukung orang-orang yang luar biasa, semua boleh berjalan dengan baik. Eh, ini mungkin bisa disaringkan ke rekan-rekan, khususnya mungkin yang pemuda, pemirsa yang Ya. masih muda ini. Bagaimana kiat-kiat untuk kemudian bisa melangkah atau menjejaki organisasi kepemudaan yang mana mereka mungkin ada banyak pemirsa kita yang awam gitu loh, supaya tidak ada ketakutan gitu. Ya. Di Karang Taruna. Iya. Yang pasti Karang Taruna seperti yang kita tahu, Karang Taruna itu adalah organisasi sosial. Tidak ada, kalau kita misalnya bahasanya ini, saya senang bahasa yang kasar aja gitu. Kita yang fair aja. Di Karang Taruna itu bukan tempat cari uang. Nah, gitu loh. Di Karang Taruna itu kita adalah orang-orang yang harus punya jiwa sosial. Karena kegiatan Karang Taruna itu sosial, Pak. Banyak Karang Taruna itu mensupport pemerintah dalam menjalankan kegiatan sosial. Seperti pengangguran, kenakalan remaja, dan yang lain-lainnya. Makanya kan seksi bidangnya Karang Taruna tidak lepas dari itu akhirnya, gitu loh, Pak. Karena kita support sistemnya ke pemerintah. Kita itu anaknya pemerintah lah, gitu loh. Terus lagi ini kalau tadi Mas Andri menyampaikan berkaitan dengan kita tidak usah berpikiran tentang materi Iya. di Di Karang Taruna. Iya. kita coba untuk menggali pengalaman lah di situ. Oke. Cuman menurut pengalaman ada beberapa Karang Taruna yang ternyata juga moncer di UMKM-nya. Sebut Nah. saja pada saat ini mungkin di Kemasan ada, Iya, kemudian Kalombo. Kaliombo dan beberapa yang lain. Oke. Nah, seberapa jauh kiprah dari Karang Taruna sendiri untuk melakukan pendampingan, pembinaan atau mungkin menjadi penjembatan itu supaya Karang Taruna di tingkat kelurahan lainnya, kalau kita berbicara Iya. Mas Andri saat ini ada Iya. di kecamatan dan kota, itu bisa mereka berkembang di UMKM dan ekonomi. Ya, ini begini Pak. Makanya di Karang Taruna itu kalau saya bilang itu ilmunya ilmu dilala. Karena kita berorganisasi, kita otomatis kan kenal banyak orang, kita otomatis kenal banyak lingkungan, kita koneksi, kita banyak channelnya gitu loh Pak. Jadi kalau teman-teman Karang Taruna kelurahan bisa memanfaatkan itu dengan baik, maka akan berkembang dengan baik pula. Jadi seperti yang di Kaliombo itu, Karang Tarunanya ingin mengajukan untuk membuat taman bermain itu. Dan kelurahan pun menyambut dengan baik. Akhirnya terjadilah taman bermain plus kafe yang dikelola orang Karang Taruna. Wah, itu luar biasa sekali. Itu income yang baik sekali. Sama seperti yang di Kemasan untuk konveksinya itu. Jadi gitu. Iya, banyak sebetulnya sih. Kalaupun kita tidak misalnya di UMKM, Pak, ada hal-hal yang bisa membuat kita itu moncer di Karang Taruna. Jadi misalnya kita otomatis kenal dengan wali kota, kita otomatis kenal dengan beberapa kepala dinas. Setiap kegiatan, kalau kita baik dengan mereka pun bikin kegiatan akan ingat kita gitu loh. Oh iya, nyapa aku golek adu-adu Karang Taruna enek. Itu loh, Pak. Ya. Koneksi orang dalam katanya. Ya. Terus begini Mas Andri, ini kalau kita berbicara di tingkat kecamatan dan tingkat kota, tentu saja berbeda dengan tingkat kelurahan. Kalau tingkat kecamatan saja, Mas Andri pada saat itu menjadi ketua, otomatis mengkoordinasikan dengan para ketua-ketua yang ada di masing-masing kelurahan, tentu dengan ego-ego yang berbeda. Betul. Bagaimana ini juga masih bisa membina komunikasi sinergitas di antara masing-masing person yang mungkin dengan karakter dan background yang berbeda. Ya, begini Pak, kalau di kelurahan otomatis kita akan menghadapi teman-teman yang usia di bawah kita. Itu beda lagi atmosfernya dengan yang di kecamatan dan kota. Karena di kecamatan dan kota itu kita usianya hampir sepadan. Jadi ego kita itu jalan masing-masing. Jadi kalau rapat pun misalnya kita mau bentuk kegiatan, kita dengan pertemuan, itu bahasa sembarang kali sudah biasa keluar itu. Tapi setelahnya itu iya. Tapi setelahnya itu ya jalan keluarnya ya akan terjadi dengan baik. Ada apa namanya? Hasil yang bisa dihasilkan dengan baik gitu loh, Pak. Jadi sering kali hal-hal seperti itu. Jadi misalnya, ayo kita begini, satunya tidak setuju, Pak, 17 kelurahan loh Pak, dengan kepala
dengan kepala yang berbeda, dengan kondisi lingkungan kelurahan yang berbeda juga. Apalagi rapatnya pas kesel-kesel. Iya. Ini cerita lucu Pak. Ini karena ya, saya pernah sampai sama almarhumah istri saya diginiin. Wih loh, bener rapat kok urunan. Saya bilang, lo ini Karang Taruna itu ya memang gitu. Saya bilang gitu. Fighting spiritnya. Iya. Terus begini, Mas Andri, ini memang di dalam organisasi, apalagi yang bersifat sosial itu memang penuh dengan perjuangan. Betul. Bagaimana kemudian Mas Andri sama dengan teman-teman kecakot. Kalau biasa nyebutnya Karang Taruna Kecamatan Kota itu kecakot gitu kan. Kecakot itu saling memberikan energi positif satu ya. sama yang lainnya supaya mereka tetap semangat gitu. Karena Betul. kan pasti banyak ya hambatan Ya. di tengah jalan. Itu bagaimana? Tagline-nya kecakot itu sejing sering. Sejing sering itu berarti sedikit-sedikit tapi banyak gitu loh. Harapannya dari kecakot dulu akhirnya kita membuat kegiatan itu jangan yang muluk-muluk. Ya sedikit tapi sering dan itu bermanfaat gitu. Itu yang dari kecakot itu. Ya. Kalau kita berbicara kecakot ya Yeah. Mas Andri, Kecamatan Kota itu banyak sekali manuvernya. Yeah. Jadi prestasinya banyak. Yeah. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya kreativitas untuk masyarakat itu kegiatan sosialnya banyak sekali. Betul Pak. Mungkin bisa disaringkan Mas Andri Yeah. supaya ya kita dan para pemirsa Yeah. bisa terinspirasi juga. Ini begini, memang di Kecamatan Kota setelah kami mendirikan Karang Taruna itu ada beberapa ketua yang berbeda. Nah, setiap ketua itu punya ciri khas masing-masing. Nah, kita bicara karena sini narasumbernya saya Pak ya. Jadi saya menceritakan yang saya alami selama jadi ketua aja. Waktu itu kami pernah membuat gagasan itu Basar Ramadan. Basar Ramadan itu adalah basar yang kami laksanakan di GNI. Itu 1 minggu full Pak. 1 minggu full kami tidak pulang-pulang Pak. 1 minggu full kami udah timbang di GNI itu. Tapi antusiasnya luar biasa waktu itu Pak. Kami mewadahi UMKM setiap 17 kelurahan. Terus ada tampilan setiap hari itu tausiah yang didukung dari teman-teman dari NU kalau tidak salah waktu itu. Terus ya pokoknya tanggapannya luar biasa. Jadi kesenian itu hampir tiap hari Pak. Itu yang Basar Ramadan. Kemudian kami juga punya kegiatan namanya ngarung. Ngarung itu ngaji turut warung. Ngaji turut warung. Kami membuat bagaimana ngaji itu biar fun. Selama ini orang ngaji kan kelihatannya sarungan, ya wis diem, mendengarkan, dorongan cilian. Nah, kami membuat agar ngaji itu benar-benar anak muda, Pak. Jadi kami ngaji di warung, sambil ngopi, sambil rokokan, tapi ada tausiahnya dan mengena. Itu sampai pernah jadi kajian salah satu universitas Islam di Surabaya, Pak. Acara kegiatan ngarung itu. Jadi bahan skripsi kalau tidak salah, ya. Kemudian ada lagi Mekah, Pak. Mekah itu membersihkan tempat ibadah. Tapi bukan karena namanya Mekah terus orientasinya ke Muslim ya, Pak. Ya enggak. Waktu itu kami juga kerja bakti di gereja di Ringin Anong kebetulan waktu itu. Berarti tidak hanya musola masjid, Nah, gereja. bahkan kelenteng, Pak. Kelenteng. Waktu itu kelenteng kami juga membersihkan tempat ibadahnya. Itu, teman-teman itu luar biasa sekali. Ada lagi Jumat Berkah waktu itu. Jumat Berkah juga di Ringin Anong pernah ya, Pak ya. Kami Jumat Ngarung juga pernah dia. Ngarung ya. Jumat Berkah itu kami bukan memberikan makanan yang hanya sekali dinikmati. Tapi kami memberikan paket sembako waktu itu. Paket sembako itu dari mana dananya? Katanya Karang Taruna tidak punya uang gitu. Dananya itu dari lelang. Kami mengumpulkan barang-barang second yang layak pakai. Kami lelang, Pak, di media sosial. Dan hasilnya itulah yang kami berikan untuk Jumat Berkah itu. Sampai salah satu tokoh agama waktu itu memberikan sarungnya itu, fitnya luar biasa. Gus up waktu itu Pak. Wah itu luar biasa sekali itu. Makin naik, makin besar. Masih besar, ya. Makin besar pahalanya. Makin besar yang bisa dibelanjakan untuk orang-orang. Makin besar dibelanjakan, makin besar keberkahan. Terus ada lagi Pak yang lebih wah ini waktu itu adalah lomba Hafid Hafido Pak. Lomba Hafid Hafido itu waktu itu kami itu karena kami masih belajar, kami itu maunya tingkatnya kecamatan aja lah, kecamatan kota paling enggak.
ternyata pesertanya itu sampai kabupaten, Pak. Antusiasnya itu sampai kabupaten. Bahkan Pak Camat waktu itu, Pak Heri itu, kami benar-benar digenjot luar biasa sama Pak Heri itu. Tapi ya itu pengalaman-pengalaman yang membanggakan. Nilainya apa? Kalau bagi saya pribadi, Hafid Habito sama Ngarung itu berkesan bagi saya karena terus terang saya Nasrani, tapi bisa bergabung dengan teman-teman membuat kegiatan yang bermanfaat dengan basicnya yang agamanya Muslim. Iya, nah itu loh. Iya, itu loh yang membuat keren teman-teman. Ya bukan saya yang keren, tapi teman-teman Kecamatan itu yang keren. Support sistemnya luar biasa. Dari Pak Camat, dari Pak Lurah-Lurah juga. Semua keren semua waktu itu. Terus begini Mas Andri, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan kepemudaan itu tadi, mungkin ada di sisi yang juga merangkul pemuda-pemuda yang dalam hal ini mungkin kurang aktif di dalam kegiatan kemasyarakatan, bagaimana kemudian memberikan nilai-nilai norma sosial supaya mereka kemudian ikut memiliki lingkungan, punya kepedulian sosial dan sebagainya. Bagaimana kemudian bisa memberikan pemahaman itu kepada anak-anak muda yang lain. Ya itu loh Pak, itu kadang-kadang tugas beratnya seorang ketua itu Pak. Karena ketua itu harus punya ramuan atau program yang baik agar mereka-mereka yang antipati sama Karang Taruna itu bisa tertarik di Karang Taruna Pak. Melihat juga lah. Makanya kenapa kita bikin kegiatan yang berjiwa sosial, yang berbau sosial, biar masyarakat tahu. Akhirnya masyarakat kan gini, anaknya yang pertama dilarang ikut Karang Taruna karena melihat kegiatan kita yang positif, mereka akhirnya ya wis lah, ikutlah. Kayak yang contoh kecil seperti yang kemarin Pak, ketika kita bagi takjil kemarin, ternyata banyak orang tua yang antusias anaknya untuk ikut dalam kegiatan ini. Nah itu loh. Jadi norma sosial itu bisa berjalan kalau ketua punya program yang baik, yang menarik untuk bagaimana orang bisa terpacu untuk di Karang Taruna. Apalagi ini jiwanya masanya masa digital Pak, gampang sekarang semua boy orang pengen eksis tuh ya wis ayo piye carane gitu. Kebetulan ini tadi kita juga menyinggung berkaitan dengan bagi takjil kegiatan baru sehari kemarin. Iya, betul. Sehari kemarin juga kami juga menyampaikan terima kasih atas supportnya Mas Andi. Sama-sama. Teman-teman Karang Taruna Kelurahan Ringin Anom yang luar biasa. Kita ada 1000 paket lebih lah ya. 1158 kemarin. Ya, alhamdulillah di kelurahan kecil seperti Ringin Anom tapi bisa ikut berbagi. Terima kasih dan juga masyarakat Kelurahan Ringin Anom juga kami juga menyampaikan terima kasih. Sama-sama. Kemudian Mas Andri, ini yang berkaitan dengan apa yang Mas Andri tadi sampaikan. Ternyata di era digital ini tidak perlu ada sisi negatifnya. Banyak orang melihat sisi negatifnya aja. Betul. Game Z dan lain sebagainya. Ternyata Mas Andri juga sampaikan melalui melalui media sosial seperti WhatsApp dan lain sebagainya bisa bikin itu tadi lelang sosial, kemudian bisa publish berkaitan dengan kegiatan itu, mungkin bisa orang yang belum mengenal Karang Taruna akhirnya tahu kemudian mau. Nah itu sejauh mana kiprah teman-teman Karang Taruna khususnya ya Mas Andri Geluti pada saat ini itu merambah ke dunia digital. Ya, ini Pak, ini gebrakan luar biasa kami Karang Taruna di kota adalah baru-baru ini Pak. Kami produksi film layar lebar Pak. Layar lebar. Dan kami boleh bangga karena satu-satunya Karang Taruna yang punya film layar lebar itu adalah Kota Kediri. Dan saya terlibat di dalamnya. Main film juga. Main film Pak. Jadi gini, ya sesuai yang era digital Pak. Produksi kami itu benar-benar berat Pak. Dari 3 tahun yang lalu kami harus melakukan proses syuting yang kami tanggung dengan swadaya gotong royong. Karena saking kepinginnya kami mengajarkan, mengedukasi masyarakat bahwa di Karang Taruna itu bukan orang yang harus yang baik-baik, yang alim-alim harus ikut di Karang Taruna, tidak. Melalui proses, bahkan kalau di film itu seorang preman pun bisa ikut di Karang Taruna, berubah tingkah lakunya, berubah pola hidupnya, bahkan bisa menjadi berguna bagi masyarakat minimal di kampungnya sendiri, gitu loh Pak. Jadi iya, betul. Jadi kebetulan
film itu adalah Peka ya, Pejuang Kampung yang kedua. Karena yang pertama adalah di YouTube dan ini yang di layar lebar adalah Pejuang Kampung yang kedua. Dan ini murni pemain, sutradara, kru, talent, semua itu lokasi ada di Kota Kediri. Per hari ini masih tayang, masih edar. Sudah Pak, sudah selesai. Waktu itu tayang di 17 kota besar di Indonesia. Satu-satunya loh ya di Indonesia. Saya ngomong sama artis, ceritanya. Dan itu yang membuat saya kadang-kadang terharu Pak. Saya gini, kalau saya secara pribadi itu di Karang Taruna tuh saya enggak mencari apa-apa. Saya itu menanam Pak. Jadi saya kalau tekankan ke istri, ke anak saya itu seperti itu. Saya itu menanam. Jadi kalaupun nanti tanaman saya itu harus berbuah, saya tidak menikmati, ada anak cucu saya yang akan menikmati. Seperti di film Peka itu nanti, di film Dan Peka, masyarakat luas juga ya. iya, di film Peka itu adalah warisan bahwa di Kota Kediri itu pernah ada film layar lebar yang diproduksi, disutradarai oleh masyarakat dan atau pemuda Kota Kediri. Itu nanti cucu saya pun akan bisa melihat, oh kakekku dulu pernah main film di Karang Taruna. Nah, itulah warisan. Gini Mas Andri, kalau kita melihat sidang prestasi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Karang Taruna, ada ngaji turut Maru, kemudian ada Jumat Berkah, Mekah, Mekah. bikin film layar lebar dan lain sebagainya. Bagaimana Mas Andri dan teman-teman membuat roadmap menuju ke kegiatan berikutnya? Sementara kita kan harus mengevaluasi sebelumnya juga ya. Iya. Parameternya bagaimana supaya kemudian teman-teman yang kemarin ini kita melakukan ini terus masih punya mimpi ke depan lagi, itu bikin parameter dan roadmapnya bagaimana? Ya. Kalau kemarin beberapa hari ini kami membuat pertemuan Pak dengan ketua-ketua dari 17 dan beberapa dari kecamatan lain. Jadi kami ingin itu agar Karang Taruna di kecamatan bisa eksis lagi, bisa membuat kegiatan-kegiatan yang luar biasa seperti paling tidak seperti yang pendahulunya lah. Karena ternyata di beberapa kecamatan, 3 kecamatan itu ketuanya baru semua Pak. Jadi otomatis kita harus evaluasi yang kegiatan kemarin dan mulai bermimpi untuk membuat kegiatan yang luar biasa lagi. Di kota juga ketuanya masih baru juga dan kita mulai sinergi Pak. Dan kalau khusus untuk Kota Kediri kita yang berkaitan dengan film Peka, ini baru selentingan Pak ya. Tapi ternyata dari Star Vision atau dari Production House yang lainnya itu ada yang tertarik untuk melanjutkan Peka 3. Woi, Star Vision. Tapi ya pokoknya yang PH itu loh. Itu info dari saudara kami. Tapi ya mudah-mudahan sih terrealisasi Pak. Karena harapan kami yang main ya wis yang muda-muda ini, yang teman-teman yang masih baru. Kita yang sudah wis tua senior, kita mendampingi aja lah gitu. Kita sudah punya panggung Pak. Selama ini kita sudah eksis di mana-mana. Orangnya ya wis tahu. Kita harapannya yang musik muda-muda ini ayolah berkesenian. Di era-era digital ini kita manfaatkan dengan baik. Dan keren sekali, banyak sekali hal yang bisa membuat insight bagi kita semuanya pemirsa. Kemudian ini berkaitan dengan rencana ke depan. Mungkin bisa di-spill berkaitan dengan selain bikin Peka 3, ada sesuatu yang tentu ada mimpi-mimpi besar lainnya ya yang ke depannya mungkin dalam 1 bulan atau 6 bulan ke depan. Ya harapannya karena ini Pak, ya itulah karena pemimpin baru kita masih menyatukan visi misi kita gitu loh. Jadi kalau dari teman-teman bahasanya itu kita mau penguatan internal dulu. Ya. Jadi kalaupun ada mimpi itu belum ada kita. Jadi gini, kadang-kadang ide-idenya itu kadang-kadang itu spontan kadang-kadang. Di warung kopi. Di warung kopi. Kita jarang membuat yang reng-rengan, ayo kita nggak jadi biasanya gitu. Kalau ilmu-ilmu sing dadak-dadakan dilalah itu biasanya jadi biasanya.
tahu-tahu nanti ngumpul, ayo ya kita ini. Oh, akhirnya itu bisa Pak. Nah itu yang kita mau kondisikan dengan tiga ketua yang baru ini plus ketua kota. Kita mau muatan internal kita dulu. Setelah itu nanti program-programnya pasti biasanya ada aja Pak. Wes toh. Saya juga umum kadang-kadang teman-teman ini kok nggak bisa nakal. Karena banyak yang positif, kita amini saja. Amin. Gini Mas Andri, ini sebelum ke Pamungkas, Oke. biasanya kegiatan-kegiatan Karang Taruna itu kan ada pelibatan di tidak hanya internal, ada mungkin masyarakat, sektor swasta, pemerintah dan lain sebagainya. Bagaimana Mas Andri dalam hal ini juga bisa membina hubungan baik dengan stakeholder dan masyarakat dan lain sebagainya. Bagaimana? Ya. Jadi dari pengalaman beberapa kegiatan itu Pak, ternyata banyak yang itu dari stakeholder, dari pemerintah, dari swasta itu tahu-tahu sudah dengar kalau kita mau bikin kegiatan dan mereka tahu-tahu mereka support. Seperti yang waktu Bahasa Ramadan itu banyak sekali dari swasta masuk Pak, waktu itu benar-benar support kita luar biasa sekali. Jadi harapan saya jadi nanti kalau memang kita akan membuat gebrakan lagi ya monggo ya, jangan lupa lagi tetap support seperti dukung. Jadi Pak, semua ya itu ilmu dilala itu selalu ada, saya bilang ilmu dilala selalu ada. Jadi tahu-tahu dari misalnya dari jenengan sebagai ketua lurah, dari Pak Camat, dari wali kota, itu akan tahu-tahu ayo ini loh enek wongi mau masuk di Karang Taruna, nggak kegiatan ini berani enggak? Kalau itu Pak Camat yang dulu seperti itu Pak, langsung kita ambil aja. Ya memang kadang itu memang ide-ide yang khususnya dalam tanda kutip brilian itu munculnya spontanitas. Kalau direncanakan kadang-kadang nggak jadi kok. Ya, tidak karena dibuka di beta, tapi ternyata santai. Gitu. Iya Pak. Alpha dan lain sebagainya. Ini yang terakhir, closing statement dan juga motivasi untuk teman-teman pemuda khususnya dan pemirsa semuanya. Ini bagaimana cara menumbuhkan semangat mereka untuk ikut berorganisasi di Karang Taruna. Ya. Melihat positifnya luar biasa seperti itu. Jadi buat teman-teman yang masih muda, yang punya semangat jiwa sosial, jangan ragu gabung ke Karang Taruna. Karang Taruna itu adalah anak dari pemerintahan kita, baik dari kelurahan, kecamatan, dan kota. Jadi bagaimana kita support pemerintahan ini? Ya dari Karang Taruna. Di Karang Taruna itu akan ada banyak hal-hal positif yang dihasilkan. Nanti di sana itu ada pelatihan, ada banyak-banyak dari dinas terkait tentang kegiatan yang hibah bantuan dari pemerintah. Hibah bantuan dari pemerintah bisa kita nikmati itu di Karang Taruna. Jadi jangan ragu untuk ikut Karang Taruna. Cuma jangan lupa Karang Taruna itu organisasi sosial. Bagaimana kita berharap, kita berpikir untuk menghidupkan Karang Taruna, baik itu kelurahan, kecamatan maupun kota. Jangan di organisasi Karang Taruna malah mencari hidup, itu keliru. Karena Karang Taruna itu sosial, kerjanya kerja sosial semuanya. Gitu Pak. Oh ya, terima kasih masukan yang luar biasa, kemudian motivasi yang luar biasa. Artinya begini, kalau saya ambil kesimpulan garis bawahnya, ibarat kata, kalau kita mau ke hutan untuk membuat rumah misalnya awal itu kita harus babat semuanya. Betul. Bagaimana jalannya biar bagus. Buat jalan biar bagus. Baru kemudian rumahnya akan dilihat oleh orang lain, oleh institusi lain, oleh masyarakat. Syukur-syukur nanti dibantu kita. Tapi yang penting fight dulu, berjuang dulu. Iya. Ya. Pokoknya dilalah. Dilalah. Ya. Mas Andri, ini tiba di penghujung acara. Yeah. Saya atas nama podcast Senari menyampaikan terima kasih luar biasa sudah memberikan waktu, memberikan insight kepada kita semuanya. Kemudian apa yang kita bicarakan bisa mengilhami banyak orang juga, dengan hal positif tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga masyarakat luas. Dan ini juga, Pak, saya mewakili teman-teman di Karang Taruna Kelurahan juga mengucapkan terima kasih dari awalnya dengan di Ringenanom menjadi lurah, jangan tidak berhenti, tetap support Karang Taruna Kelurahan. Dan itu bagi saya yang pernah menghidupkan itu sangat luar biasa sekali. Dan
mudah-mudahan sinerginya tetap baik terus nanti. Bareng-bareng kita fight Betul. untuk masyarakat. Oke. Kami dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih Mas Andri. Sama-sama. Dan sampai bertemu kembali di podcast berikutnya, Seni Inspirasi dari Kelurahan Ringin Anom. Sampai jumpa. Keren.